kenapa kenalan dulu aja kan ya. Baik teman-teman, alhamdulillah kita walaupun telat bisa ketemu. Saya mohon maaf ya karena tadi saya mulai di kelas sebelumnya itu jam 8. Saya dari Arcamani tadi naik kereta setengah 7 sampai sini jam setengah 8. Jadi perjalanan ke sini naik ojek tadi saya beres jam 8 lah ya, pokoknya beres kelas nyiapin tempat dan alat jam 8 saya baru bisa masuk. Jadi sekarang saya baru bisa masuk ke kelas kalian. Alhamdulillah kalian nggak ada kuliah lagi, tapi tadi waktunya jadi nunggunya nggak lama juga ya. Semoga ikhlas, nggak apa-apa ya. Nah, saya Nurul, bisa dipanggil Bu Nurul, bisa dipanggil Bu Nunu. Saya dulu dari Brawijaya, jadi saya cerita sedikit ya biar makin kenal. Saya dulu ngajar di sini itu mungkin 1 semester yang lalu atau 1 tahun yang lalu Pak. Sekarang mungkin kakak tingkatkan udah di semester berapa? Semester profesi kan ya. Nah, kemarin sempat saya off dulu karena ada skala prioritas lain dan sekarang dimintain Bu Novi untuk ngajar lagi. Jadi posisi saya dosen luar. Alhamdulillah mungkin apa yang sedikit saya tahu nanti bisa saya sampaikan. Dan saya selalu menyampaikan ke teman-teman semuanya bahwa kita sistemnya diskusi. Jadi nggak harus semuanya dosen itu tahu. Bisa jadi nanti kalian yang lebih update ada ilmu-ilmu terbaru. Nah, ini sisi positifnya. Ketika kalian hidup di era sekarang itu, literatur itu bisa kalian dapatkan dimanapun ya. Dan sih kerasa nggak sih enak banget nyari AI gitu ya, bikinin dong slide ini. Kalau saya dulu kan enggak, jadi benar-benar nyari literatur tuh harus ke perpus, bukunya juga terbatas. Jadi dosen juga sama begitu, artinya antara gap antara dosen dengan siswa itu nggak jauh beda. Definisi asfiksi aja pasti nggak jauh beda, pasti itu saya menemukannya itu dosennya juga sama. Itu akhirnya pun ya ada plus minus ya, maksudnya plusnya saya jadi era kami jadi lebih banyak cari literatur, buku ya, kekurangannya jadi kurang hasanah ilmunya aja, kurang variatif gitu, nggak ada diskusi. Nah, harapan saya ketika era seperti sekarang kalian lebih banyak berkembang, literatur bisa kalian dapatkan dimanapun, itu peluang untuk diskusi itu lebih banyak gitu. Apalagi nih yang muda-muda kan lebih jago biasanya nyari literatur. Saya aja nggak bisa, ChatGPT aja saya nggak bisa. Jadi maksudnya ketika nanti ada sesuatu yang mungkin berbeda atau hal-hal yang kalian temukan dan saya belum menyampaikan, bisa aja sampaikan, Bu, saya kemarin bacain. Jadi tetap kita open diskusi aja. Saya nggak akan menutup diskusi yang benar saya enggak. Kita nggak bisa nyari yang benar, yang salah, mana yang enggak. Tapi karena literatur kita bisa dapatkan dimanapun, tetapi yang saya tekankan adalah kalian bisa mempertanggungjawabkan literatur itu. Jangan sampai nanti kalian dapat literatur dari merdeka.com gitu ya. Secara validitas kan kurang valid ya kalau kalian mencari literatur seperti itu. Dan pada lama-lama tertentu kan juga perlu kita cross check kembali apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Dan saya mohon maaf bahwa anak saya kebetulan dia libur di rumah nggak ada ART, jadi mau saya gembol kemana-mana. Nah, hari ini kita akan belajar resusitasi dulu ya. Setelah saya baca tadi, saya baru dikasih sama teman kalian, ya hampir sama sebenarnya kan, Elvin Bridges sama resusitasi. Ada beberapa bagian yang sebetulnya sama lah. Jadi hari ini semoga saya bisa menyampaikan prinsip dasarnya dulu. Tadi yang di kelas tadi saya nggak sempat sampai praktek dari awal sampai akhir, tapi saya hanya menekankan poin-poin prinsip-prinsip besarnya aja. Nah, kenapa saya kemarin minta daftar pilih? Karena posisi saya adalah dosen luar yang saya tahu bahwa Unjani mungkin punya buku apa namanya ini di sini istilahnya logbook atau daftar pilih yang udah disepakati kan, ada SK-nya dan sebagainya. Kan saya nggak bisa kalau membawa daftar pilih dari saya, walaupun sebenarnya prinsipnya hampir sama sih, maksudnya langkah-langkahnya hampir sama, tapi akan lebih baik kalau saya mengikuti daftar pilih yang ada di sini. Alhamdulillah sudah ada di tangan kalian. Jadi kita menyamakan persepsi aja. Saya akan menyampaikan prinsip-prinsip dasar aja terkait dengan resusitasi. Kemarin yang resus
Yang ngajar siapa? Bu Nani. Nani. Oh, beda lagi tadi Bu Helmina. Ini Bu dosen baru juga. Enggak, Bu dosen. Helmina yang dosen baru. Oke. Saya bisa minta materi dari Bu Nani. Ini aja Bu dari Bu Nani. Yang Oh, ini. Sampai Oh. sekarang belum dikirim Belum lengkap. dikirim lagi. oh. Oke. Nah, sebetulnya teman-teman semua, kita praktek hari ini itu adalah skill yang kita berikan kepada bayi terkait dengan masalah apa yang dihadapi bayi kira-kira. Kegagalan bernapas. Betul ya. Mungkin kalian kemarin belajar banyak di asfiksia. Ya, kita akan review kembali terkait dengan asfiksia. Coba kenalan dulu, namanya siapa dari sini biasanya? Baik Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Setia Damayanti. Panggilannya apa? Tia dipanggil. Oh Tia, bukan Ivanka ya? Nggak rasa. Izin untuk memperkenalkan diri Ibu, nama saya Anissa Lupiani. Anissa Lupiani. Oh Anissa Lufiani, pakai P. Eh, Lufiani. Lu F. Oh Lufiani Iya. berarti. Panggilannya? Nisa. Nisa. Izin memperkenalkan diri Ibu, nama saya Elsa Bila Oktaviani, dipanggilnya Elsa. Elsa. Oh Elsa, let it go. Baik, izin Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Ditya Asti Andini. Biasa dipanggilnya Ditya. Ditya. Izin memperkenalkan diri, Ibu. Nama saya Nabila Arifin, dipanggil Nabila. Nabila. Izin memperkenalkan diri Ibu. Nama saya Mutiara Sakina, dipanggilnya Muti. Izin memperkenalkan diri Ibu. Nama saya Suci Vanessa, dipanggilnya Suci. Oke, semoga saya cepat hafal. Kalau di jalan ketemu saya panggil aja ya, karena dia suka lupa nama tapi umumnya tinggi ketemu di sini. Baik teman-teman, saya izin kita mereview kembali ya terkait dengan keterampilan pada agen malu dulu. Nah, teman-teman, nanti ketika kalian praktek sebetulnya ada hal-hal prinsip dasar yang terkait dengan resusitasi atau HBG ini. Ketika kalian melakukan penata laksana tertentu, itu yang perlu diperhatikan adalah kalian melakukan itu di mana. Jadi kewenangan kalian kan sebetulnya di area yang normal, fisiologis. Tapi ketika kalian nanti ditempatkannya di layanan sekunder gitu ya, tersier rujukan, yang mau tidak mau kalian harus bisa melakukan itu karena ada ranah yang kolaboratif gitu ya. Jadi tetap harus bisa melakukan dengan arahan dan kolaborasi dengan dokter terkait dengan dokter objin atau dengan dokter anak. Jadi tadi saya menyampaikan ke kelompok sebelumnya, kalau saya lihat di jadwal kan saya sepertinya ketemu beberapa kali lagi. Nah kemarin kalian sudah praktek mandiri, nanti hari ini kita ulas prinsip dasarnya. Nanti ketemuan berikutnya kita ujian. Nah jangan deg-degan ya, jangan berpikir ujian gimana-gimana karena sebetulnya ujian ini juga untuk evaluasi untuk kalian dan untuk saya sebetulnya. Harapannya mah nilainya semua bagus ya 100. Artinya apa? Kalian bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya juga harapannya berarti berhasil mengkomunikasikan, mentransfer knowledge-nya dengan baik ke kalian. Tapi kalau misalnya nilainya semuanya ini kan saya jadi pertanyaan juga, oh bisa jadi saya nih yang kurang baik transfer knowledge-nya. Jadi nanti ujian jangan sepaneng, jangan tegang. Ya udah kalau memang ada yang lupa dikerjain nggak masalah. Paling tidak dengan ujian itu bisa sebagai tempat kalau untuk merecall kembali materi-materi sebelumnya gitu ya. Dan nanti mungkin sistemnya biasanya kalau sama saya itu ada case. Jadi antara satu dengan yang lain akan berbeda. Gitu.
misalnya nih sama Mbak Suci, oh sampai langkah awal aja beres ya udah gitu. Nanti yang lain sampai VTP sampai beres ya enak gitu, dan nanti dilihat settingan tempatnya di mana, terus kondisi pasiennya seperti apa gitu ya. Kayak misalnya pas saya di situ soalnya di rumah sakit, nah sampai sejauh mana nih kewenangan saya di rumah sakit, di layanan primer, di tempatnya pasien, sampai sejauh mana nih kewenangan saya gitu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak kan? Nah, dari yang kemarin kalian praktek di sini secara mandiri, ada nggak yang kalian bingung? Sebelah mana? Ada nggak? Atau sudah? Ibu mungkin untuk di bagian kompresi dadanya. Itu kan di bagian kompresi dada tuh mungkin ada 2 tekniknya ya Ibu ya. Yang pertama mungkin kemarin tuh diajarnya seperti ini tangannya. Lalu juga ada yang kayak gini. Nah, kalau misalnya mungkin lebih baiknya atau lebih bagus untuk bayi, itu teknik yang mana gitu? Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Nah ini ya, maksudnya saya juga bersyukur nih ketika kalian literatur di mana-mana, kalian bisa baca dari dosen, terus bisa di YouTube kan banyak banget ya, di Google referensi banyak banget, itu tuh bisa membantu kalian merecall lagi kan, melihat pengalaman orang lain. Oh ternyata di sini lebih jelas, mungkin ada rekaman dari tempat lain, dan itu sebagai tempat belajar kalian. Kalau saya dulu kan susahnya gitu ya, keterbatasannya dosen beres ngajar, udah kalau lupa saya harus ingat-ingat lagi dari buku, dari apa yang harus ya. Kalau tulisannya bagus terus saya jelek mau ingat-ingat gimana ya, sebelah mana lupa. Jadi alhamdulillah nanti jadi kalau misalnya ada yang hal-hal yang nggak jelas, kalian bisa cari, silakan referensinya, kita diskusikan di sini bersama. Karena kalau di YouTube kan kalian nggak bisa tanya ya, kalau YouTube-nya gimana nggak bisa 2 arah gitu. Terima kasih pertanyaannya. Bingung nih mau tekniknya yang mana nih? Baik. Jadi tadi kalau yang 10.000 ada yang 20 kali sampai 40 gitu ya. Dan itu memang nggak apa-apa, masing-masing dosen pasti memiliki sumber literatur yang berbeda. Tapi nanti di sini saya akan menjelaskan prinsip dasarnya aja. Jadi ketika ada perbedaan it's okay, nggak masalah. Jadi yang penting tahu sumbernya dari mana, karena antara WHO, IDAI, ya American Association Pediatric juga akan beda-beda, tergantung nanti pengambilannya dari mana. Nggak masalah. Nah, terkait dengan daftar yang skill yang akan kita pelajari hari ini katanya dengan gangguan nafas yang disampaikan Mbak Suci betul gitu ya. Jadi gambarannya gini, ketika ada bayi yang nggak bisa bernafas, terus nafasnya mengganggu dan obatnya jelek, kan berarti kita harus sudah berasumsi ya. Namanya asumsi kan bisa salah bisa benar. Sebelum kita menegakkan diagnosa, kita udah tahu dulu nih frameworknya. Oh bayi ini kayaknya gini deh. Walaupun kita kan nggak boleh nyebutin ke keluarga kalau belum ada diagnosa pasti, karena diagnosa pasti itu pasti akan melewati perjalanan yang panjang dari mulai pengumpulan data primer. Mulai nggak di sana? Hai rumah, nanti makan tapi. Iya. Dan anamnesa, pemeriksaan fisik, bahkan nanti data penunjang itu perlu kalian cek sampai nanti penegakan diagnosa. Bisa nggak kalian melakukan penegakan diagnosa hanya lewat anamnesa aja? Boleh tidur di situ, boleh duduk. Bisa nggak? Enggak ya. Kan pasti akan separuh tuh tidak ada. Atau mungkin kebalikannya, anamnesa enggak, pemeriksaan fisik ya. Bisa nggak? Bisa. Ya. Jadi memang harus runut. Jadi kalau misalnya ada nanti kalian masuk, namanya siapa? Suci, udah habis kita periksa ya, nafas. Karena ketika kita melakukan pemeriksaan data primer, pengumpulan data primer itu pun ada maksudnya pasti, ya dari mulai nama, umur itu ngaruh banget. Kita nanya pendidikan aja, itu ngaruh banget. Di mana ngaruh di sebelah mananya? Kenapa sih itu pentingnya urgensinya kita nanya pendidikan? Dari pengetahuan dan gaya pola berpikir, gaya bicara. Oke. Artinya kan kita akan berbeda
komunikasinya ketika berhadapan dengan pasien yang mungkin mohon maaf tidak lulus SD misalnya, atau mungkin sarjana, ya kan? Ya walaupun kalau era sekarang kadang lulusan SD aja lebih pintar ya, bisa jadi ya. Nah, tapi paling tidak kalau orang-orang yang duduk di bangku kuliah secara pengalaman, secara komunikasi kan lebih enak. Atau bahkan nanti pasien kalian yang orang baby boomers gitu ya, dalam sepuh, terus nggak lulus SD, bahasa Indonesia aja masih bingung gitu ya, saya harus lebih enaknya pakai bahasa Sunda, ya nggak apa-apa. Karena komunikasi efektif ini bukan berarti kita yang harus menyampaikan dengan bahasa medis. Nah kalau misalnya pasiennya nggak mudah, namanya nggak efektif. Cuma kita nerangin panjang lebar tapi dia nggak mudah. Kita tanya pendidikan biar tahu, oh ini nggak lulus SD, berarti saya kalau menerangkan, menyampaikan informasi harus jelas, gitu ya. Paling tidak dengan kita harus menyamakan levelnya dulu cara komunikasinya. Jangan terlalu yang berbelit-belit, memakai istilah-istilah yang susah, bingung nanti menerangnya si pasien, gitu ya. Baik itu pasien maupun keluarga pasien. Nah, ketika kita ketemu dengan pasien pun kita udah melihat, kita udah mulai bisa punya framework ke depan mau seperti apa. Nah, khususnya untuk case ini yang di gagal nafas, kita kalau misalnya ada pasien bayi gitu ya datang nih tempat kalian, kata-kata Bu, bayi saya nggak nangis, sama bapaknya diantaranya, ibunya di rumah. Kita kalau udah ada bayi yang nggak nangis kan, udah nih kesini berarti saya mau bantu resusitasi nih kan gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu nih bayinya lahirnya kayak mana, terus udah diapain aja, ini teh dari mana, kan harus kita anamnesa dulu. Ya kan, apa yang perlu digali dari bisa tadi kedatangan kalian di praktek mandiri kalian datang, kutuk-kutuk Bu, bayi saya nggak nangis, minta tolong ya. Apa yang akan kalian lakukan pertama? Apakah langsung udah Pak langsung ke sini meja konsultasi? Menanyakan riwayat dulu. Oke. Anamnesa dulu kan? Apa yang akan kalian tanyakan ke Bapak ini? Lahirnya kapan? Oke, lahirnya kapan? 1 jam yang lalu. Lahirnya sama siapa? Sama dukun. Haji di rumah. Tuh penemu terus melahirkannya apa sih itu teh? Bayinya Cara melahirkannya apa namanya? posisi bayinya. Lain. Posisi spontan. Iya, lahir spontan. Lahir spontan atau Nah ini spontan atau enggak kan kita nggak tahu. Spontan itu apa Bu? lahir secara normal. Spontan ukui bukan? Apa spontan? Spontan itu apa Bu Bidang? lahir secara normal atau tidak? Atau ada kendala? Ada kendala pada Itu ditolong sama dukunnya mah dari bawah, lewat bawah lahirnya. Berapa proses lahiran. Istri saya tuh udah mulus-mulus dari kemarin. Aduh. Nah tadi jam 7 baru lahir. Umur kehamilannya? Umur kehamilan itu apa? Usia kehamilan. Sama aja. Sama aja. Apa itu usia kehamilan? Ibunya berapa bulan sekarang waktu ngelahirinnya? Lahir adiknya. Iya. Pokoknya seingat saya, anak saya tuh harus lahirnya tuh Desember. Sekarang Januari. Enggak, jangan ngomong sekarang berarti. Ini kan katakan bulan November, Oktober lah. Berarti Bulan lahir misalnya. Janganlah kata bulan aja ya. Berarti ini bulan apa ini? Mei. Juli. Harusnya lahir tuh bulan Juli. Pokoknya katanya Juli tanggal 1 gitu. Respon Waktu lahir bayinya nggak langsung nangis kan? Iya, nggak langsung nangis bayinya. Udah gitu ibunya darahnya banyak. Terus sama dukunnya saya disuruh ke bidang. Warna bayinya pas waktu keluar gimana warna kulitnya? Hitam kayak saya. Ada kebiruan, ada biru nggak?
Di tangan, di kaki. Nggak tahu ya, pokoknya lahir itu nggak nangis aja. Penanganan awalnya yang Langsung dilakukan langsung ke tidak bidan. ada. dibersihin gak lendir-lendirnya pas waktu keluar? Yang tadi waktu lahir itu kayak ada inusnya, tapi sama Mbak Dukunnya udah dilap pakai handuk. Dilap aja berarti. Gak disedot. Iya, nggak di Aduh, diisap. terus Bayinya lemas. Iya, nggak gerak, nggak nangis. Langsung Iya, gitu langsung langsung. Maksudnya kalau udah dikonsultasi Iya. ya kan untuk konsultasi itu nggak lebih dari 10 menit atau 1 menit untuk penanganannya. Jadi setelah ditanyakan mungkin tidak menangis, terus ada lendir dan sebagainya, juga kondisi ibunya mungkin dilakukan penanganan. Itu dia. Artinya, ketika anamnesis dalam kondisi ini kan gawat ya. Datang tiba-tiba, kita nggak tahu itu anak siapa, periksa hamil juga nggak di kita, bersalin juga nggak di kita, tiba-tiba datang dengan kondisi begitu. Kita harus menganamnesa yang kritikal poinnya aja, paham nggak? Jadi jangan pendidikannya di mana Pak, alamat itu sambil nanti ini aja, sambil jalan, tapi poin kritikal poinnya harus kita pegang dulu. Tadi sudah di-cut sama Mbak Suci. Udah Pak, udah cukup. Nah gitu ya, maksudnya cukupnya tuh bukan berarti nggak gimana, karena saya udah paham nih persalinannya kayak gimana, bayinya nggak nangis, terus udah tadi kata bapaknya diisep, ada lendirnya, ada inusnya jadinya gitu kan, ada inusnya terus dilap sama kita. Apa langkah kita selanjutnya setelah tadi anamnesa? akan melakukan tindakan. Oke, melakukan tindakan untuk membantu bayi bisa berjalan secara spontan. Nah, terkait dengan gagal nafas ini ya, kemarin kan kita belajar nih asfiksia. Ya, definisi asfiksia itu berdasarkan gejala fisik, perubahan metabolik. Nah, kalau perubahan metabolik serta gangguan fungsi organ terjadi akibat hiposis dan iskemik, ini kan kita nggak bisa melihat secara kasat mata. Ya kan, kita ngomong asfiksi, penegakan asfiksi itu setelah nanti penanganan semuanya secara lengkap, paham ya maksudnya ya. Jadi udah ini gagal napas aja, bayinya nggak napas nggak nangis, karena bayi lahir harusnya apa? Nangis. Itu udah indikator utama bahwa dia berhasil melakukan pernapasan secara spontan. Bayi yang baru lahir tadi kan kata bapaknya, iya bayi lahir dari bawah. Kita asumsikan spontan ya, asumsikan kan spontan. Oke, spontan. Tapi dari bapaknya kayaknya preteran ya, karena tadi bapaknya, iya katanya sih Juni gitu kan, tapi sekarang udah lahir bulan Mei, ya kurang lebih preteran. Kita nggak tahu nih berat badannya berapa, tapi kalau dilihat dari, oh ini mah kecil misalnya ya, kita kan bisa melihat dari situ. Tapi kalau kita penegakan asli dan sebagainya masih belum bisa. Tapi udah gagal nafas dulu, gitu kan? Karena sisi juga di sini kita lihat neonates asfiksi ini adalah gangguan pada neonates karena ada gangguan pertukaran oksigen dan karbon. Akhirnya kan gagal nafas tadi. Entah ada kelainan kongenital, entah itu ada saluran jalan nafas yang tersumbat, kita nggak tahu nih. Karena posisinya gitu, tapi setelah dilihat, oh bayinya nggak biru banget kok, tapi dia lemah aja, gitu aja, menggap-menggap, merintih. Gitu. Nah, setelah itu kita lihat kan udah tadi udah dicek, Pak langsung ke meja resusitasi. Baru nanti dilihat di sini sama daftar tulis yang resusitasi dibuka. Pada bawah nggak? Saya baru tahu tadi pagi. Kan saya ngecek yang buku terbaru itu nggak ada khusus ini. Iya, katanya nggak ada. Terus saya coba buka yang sini, Ada ya? ternyata ada. Sekarang jadi nggak apa-apa ya? Bareng-bareng aja ya. Oke. Pokoknya Oh iya boleh. Oke. Sama dia dicek. Enak nih kayak gini ya, bisa foto, gitu kan dulu. Saya satu rebutan. Ini lah enaknya di sini dia. Halaman 136.